Shalom, selamat pagi dan salam kasih untuk seluruh umat Tuhan yang hadir dalam persekutuan pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua yang rindu untuk kembali disegarkan melalui pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan. Pelayan firman dalam ibadah pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Maggie C.L. Huai. Mari jemaat, memasuki persekutuan ini, kita siapkan hati dan pikiran kita dalam doa secara pribadi. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan persekutuan kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing yang melandasi persekutuan kita di saat pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 3 pada ayatnya yang ke-23 dan 24 yang demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah nats pembimbing dan terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang rahmani. Di pagi ini sungguh kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau telah menyertai kami seminggu yang lalu, dan kami yakin Engkau juga akan menyertai kami di minggu yang akan datang. Saat ini Bapa, kami datang padamu, mohon ampun untuk setiap salah dosa yang kami lakukan, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Ampunilah kiranya kesalahan kami, dan baharuilah hidup kami, agar layak dan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapakku, dengarlah seru doaku. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita sesuai dengan sabda guna dharma di hari ini. Bacaan kita terambil dari surat Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Di hadapan-Mu kami tertunduk ya Tuhan. Kami menaikkan hati kami untuk Engkau isi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami akan membaca Alkitab bersama, lalu hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang dia punya menyampaikan apa yang hendak Kau sampaikan kepada anak-anak-Mu. Maka Engkau akan pakai baik hamba-Mu maupun anak-anak-Mu yang mendengar, Engkau pakai mereka semua. Dan Engkau kuasai dengan Roh Kudus. Sehingga firman yang ditaburkan boleh dimengerti. Dan itu menjadi pedoman dalam sikap, tingkah laku, perilaku, tutur kata, pemikiran hari demi hari di minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Roma pasal 3
ayat 21 sampai 26 yang menyatakan, "Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat saya membaca akan bacaan kita pada pagi hari ini, mengingatkan kepada saya sebuah kidung pujian dalam Kidung Jemaat 39 yang berjudul Ku Diberi Belas Kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Lagu yang diciptakan oleh Philip Frederick Hiller tahun 1767 dan diterjemahkan oleh Van Dijk pada tahun 1983 bersama dengan J.M. Malesi, menurut saya dia punya dua catatan yang penting. Yang pertama, bahwa dia telah menerima belas kasihan Allah walaupun sebenarnya dia tidak layak. Jadi belas kasihan itu diterimanya bukan karena dia itu memang layak menerima kasih Allah, tetapi karena Allah begitu mengasihi dan Allah mau untuk mengasihani dia. Lalu kemudian perubahan dalam hidupnya, perubahan dalam sikap hidupnya itu ditentukan karena dia betul-betul menikmati, memaknai akan rahmat Tuhan yang besar dalam hidupnya. Sehingga itulah yang dia ungkapkan bahwa kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jadi buat dia rahmat Tuhan yang besar dalam rupa pengampunan dosanya itu merupakan sebuah hal yang harus disyukuri, dan itulah yang diimaninya dalam hidupnya. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, senada dengan lagu tadi,
maka kita diperhadapkan kepada sebuah tulisan teologis Paulus yang berbicara tentang karya Allah yang besar, belas kasihan Allah yang luar biasa, belas kasih Allah yang agung yang diberikan kepada manusia. Perikop pembacaan kita merupakan satu kelanjutan dari sebuah uraian panjang Paulus ketika dia bicara tentang kutuk dan pembenaran Allah. Dalam pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20, Paulus berbicara tentang kutuk Allah dan memberikan gambaran tentang manusia yang hidup tanpa Kristus sebagai manusia yang berada di bawah kutuk. Mengapa demikian? Karena manusia yang tidak hidup di bawah Kristus atau di bawah kasih Kristus, maka mereka telah gagal untuk mengenal Allah dan kemudian mengakibatkan kebinasaan untuk diri mereka sendiri. Ya, mereka menindas kebenaran dengan kelaliman dan mereka mengetahui apa itu benar tapi tidak mau mengakuinya. Untuk Paulus, orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, kedua-duanya sama-sama berdosa dan berada di bawah murka Allah. Orang non-Yahudi berdosa karena apa? Mereka gagal untuk mengenal siapa itu Allah sesungguhnya. Sehingga mereka menyembah kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa. Dan membuat mereka berada dalam kutuk dosa. Sebaliknya, orang Yahudi betul mereka punya hukum Taurat dan Sunat. Tetapi hukum Taurat dan Sunat itu tidak menyelamatkan. Benar bahwa hukum Taurat itu suci. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang Yahudi bermegah atas hukum Taurat, menganggap bahwa mereka sudah memiliki sebagai umat pilihan Allah, mereka sudah punya hukum Taurat, mereka merasa bangga diri, sebenarnya mereka sudah menghina Allah dan melanggar hukum Taurat. Nah, karena itu buat Paulus, Bapak Ibu, orang Yahudi yang benar adalah orang yang sungguh-sungguh memelihara hukum Musa dan taat kepadanya. Sunat tidak akan berguna ketika orang yang sudah disunat tetapi mereka tidak melakukan hukum Taurat dengan benar. Dan tidak ada kelebihan dari orang Yahudi daripada orang Yunani. Kedua-duanya sama-sama ada di dalam dosa. Dan karena itu tidak ada sebuah alasan pun untuk siapapun di antara mereka menyombongkan diri. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, mengapa Paulus bicara tentang hal ini? Ibu Bapak, kita harus memahami bahwa jemaat Roma itu adalah satu jemaat, satu komunitas yang sedang berada di dalam tekanan dan ancaman. Jemaat Roma memang bukan jemaat yang merupakan hasil pekabaran Injil Paulus. Jemaat Roma ada karena pemberitaan Injil dari orang-orang Kristen non-Yahudi yang memberitakan Injil di antara kaumnya. Awalnya memang dari orang-orang Kristen Yahudi yang memberitakan Injil kepada mereka orang-orang Yunani yang ada di kota Roma. Lalu ternyata begitu antusias orang yang percaya kepada Tuhan, lalu kemudian mereka berlomba-lomba untuk terus memberitakan Injil. Sehingga betul jemaat Roma itu adalah jemaat yang cukup besar pada masanya. Tetapi Ibu Bapak Saudara, bukan berarti jemaat itu tenang, aman, dan tanpa rintangan. Ternyata ada rintangan. Dan halangan terbesar yang didapatkan mereka pada waktu itu adalah terkait dengan orang-orang Yahudi yang tidak menyukai kehadiran mereka. Ibu Bapak Saudara tidak usah heran, sedang Yesus saja mereka tolak kok. Sehingga ketika
Pada saat itu saudara-saudara, orang-orang Yahudi tahu bahwa kekristenan itu sudah mulai merebak di Roma dan begitu banyak orang yang mengikut Yesus, maka itu membuat mereka kemudian melancarkan tindakan-tindakan penganiayaan kepada jemaat Kristen di Roma. Dan tidak hanya itu Ibu Bapak, tapi dalam diri jemaat Roma sendiri juga ada pertentangan-pertentangan. Ya, terkait dengan apa? Orang-orang Kristen Yahudi menganggap bahwa orang-orang Kristen non-Yahudi harus disunat. Sedangkan orang-orang Kristen non-Yahudi berpikir bahwa untuk apa disunat, yang penting percaya pada Yesus. Sehingga ada kontradiksi, ada pertentangan di antara jemaat itu sendiri. Ya, dan untuk itulah Paulus bicara tentang kutuk dosa karena kejahatan manusia dan pembenaran Tuhan Allah. Tujuan Paulus jelas, supaya orang percaya mereka tidak menyombongkan diri untuk status identitas mereka sebagai apakah mereka orang Yahudi atau orang non-Yahudi. Tetapi bahwa mereka betul-betul akan melihat bahwa keselamatan mereka itu adalah justru karena iman kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah sekarang, mengapa karena iman pada Yesus? Mengapa pembenaran Allah yang disebut oleh Paulus, pembenaran yang cuma-cuma oleh karya Yesus itu bisa menyelamatkan mereka? Mari perhatikan Ibu Bapak Saudara, dalam bacaan kita pada ayat yang ke-21 dan 22 lihat. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi bicara tentang kebenaran Allah, bicara tentang kasih Allah yang besar. Dan kasih Allah yang besar itu akan dapat dinikmati orang ketika mereka percaya penuh, berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan tidak ada perbedaan. Maksudnya apa? Entahkah dia orang Kristen Yahudi, entahkah dia orang Kristen non-Yahudi, kedua-duanya sama-sama membutuhkan akan karya Yesus yang agung itu untuk keselamatan mereka. Mengapa karya Yesus? Mari perhatikan ayat 25 Ibu Bapak Saudara. Ayat 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Paulus mengatakan di ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Pertanyaannya, kenapa Paulus pakai istilah jalan pendamaian? Bapak Ibu, istilah jalan pendamaian itu menunjuk pada tutup tabut perjanjian, yaitu tempat di mana pada saat hari raya pendamaian, Imam Agung akan memercikkan darah di atasnya sebagai simbol dari penyucian dosa imam dan juga umat Allah. Mari kita buka Bapak Ibu dalam Imamat. Kitab Imamat pasal 16. Imamat pasal 16 ayat kedua. Dikatakan firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Lalu kita lihat lagi pada ayatnya yang ke-14.
13 dan 14. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah supaya ia jangan mati. Lalu, ini ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup pendamaian itu, ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Ya. Jadi ibu bapak saudara, Paulus merujuk kepada peristiwa itu. Di mana pada saat hari pendamaian, seorang imam agung akan memercikkan darah anak domba jantan ke atas tutup tabut perjanjian sebagai simbol penyucian dosa. Jadi kalau dikatakan Yesus menjadi jalan pendamaian, itu berarti darah Yesus yang tercurah melalui kematiannya di atas kayu salib itu menjadi ibaratnya darah anak domba jantan yang dicurahkan di atas tutup tabut perjanjian untuk menghapus dosa umat dan sang imam. Jadi ibu bapak saudara, ya, kebenaran Allah di sini bahwa pertama, ya, manusia hanya dapat selamat ketika mereka berserah penuh kepada Tuhan Allah, bersandar penuh kepada Allah dan percaya pada Yesus Kristus. Yang kedua, kebenaran Allah bahwa karya Yesus, karya agung Yesus adalah satu-satunya jalan untuk seseorang memperoleh keselamatan. Dan ketiga, dia harus mati. Dia harus mati di atas kayu salib sebagai sebuah konsekuensi dari dosa manusia, di mana darahnya dicurahkan menjadi tebusan bagi penghapusan dosa manusia. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, di hari ini apa yang bisa kita petik buat perikop kita ini? Yang pertama ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, ya, syukurlah, bersyukurlah karena kita punya Allah yang luar biasa baik. Ya, bersyukurlah untuk anugerah keselamatan yang sudah Dia berikan dalam kehidupan kita. Syukurilah itu. Dan pada poin yang kedua, dalam wujud syukur kita, maka mari hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Sehingga apa ibu bapak saudara? Ketika kita menjalani kehidupan kita dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya, maka hidup kita bisa menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang lain. Dan pokok yang ketiga kita belajar ibu bapak saudara. Jangan sampai kita menjadi sombong rohani karena kita menganggap diri benar di hadapan Allah. Karena setiap kita hanyalah manusia yang terbatas. Hanyalah manusia yang begitu rentan untuk melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, agar hidup kita setiap hari bisa dalam hidup benar di hadapan Tuhan, maka mintalah tuntunan Roh Kudus agar kita dapat menjalani hidup setiap hari dalam kesetiaan kepadanya. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, merespon firman ini mari kita kidungkan Kidung Jemaat 40 bait 1, 2, dan 4. Anugerah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita ikrarkan akan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Yesus kau pahlawanku menjadi pujian dari vokal grup Renewal untuk memuji Allah Bapa di sorga. Bapa
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan di hadirat-Mu yang kudus Bapa, karena sungguh kasih-Mu jua, anugerah-Mu saja yang boleh memberikan kepada kami anugerah kehidupan, bahkan jaminan keselamatan yang dapat kami peroleh dalam iman kami pada Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Firman-Mu di saat pagi hari ini kembali mengingatkan kami bahwa bukan karena kuat dan gagah hebat maupun karena kehebatan hidup beriman kami selamat. Tapi semata-mata karena Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar bagi kami yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa, mampukan kami pada perjalanan hidup kami mewujudkan syukur kami dengan hidup benar di hadapan Tuhan, taat setia kepadamu, dan biarlah setiap perbuatan baik yang kami lakukan bukan supaya kami menjadi orang-orang yang populer karena kebaikan kami, tapi biarlah tindakan-tindakan kebaikan atau apapun yang kami lakukan dalam hidup menjadi sebuah ajang pengucapan syukur atas berkat karunia Allah, atas keselamatan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Engkau meteraikan dan Engkau mampukan kami dengan tuntunan Roh Kudus untuk boleh melakukan senantiasa dalam hidup gumul juang kami hari demi hari. Di pagi ini Bapa, kami berdoa untuk kehidupan persekutuan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan bagi jemaat GPIB Pancoran Rahmat. Biarlah Tuhan semua karya layan yang ada dalam persekutuan ini, Tuhan yang tolong, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jaga, agar sungguh semua berjalan seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Rencana adanya vaksinasi tahap kedua untuk masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan Mampang Tuhan pada tanggal 24 Agustus mendatang. Biarlah semua akan berjalan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kiprah gereja-Mu di tengah masyarakat bangsa ini akan semakin terasa dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, saat ini kami mau berdoa bagi ibu bapak saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Untuk Bapak Fredrik Sahertian, Ibu Audrey Sahertian, Bapak IR Simbolon, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Yuliana Pitupulu, Bapak Victor Tumanseri, Ibu Elsia Pranoto, Ibu Palandeng, Ibu Elizabeth Palandeng. Biarlah kasih dan setia Tuhan senantiasa melingkupi hidup dan kehidupan mereka semua. Dalam pergumulan sakit mereka, biarlah mereka tetap kuat dan teguh dalam Tuhan. Pun juga anggota keluarga mereka Tuhan kuatkan iman percaya. Sehingga sungguh Tuhan dalam pergumulan ini mereka senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Di minggu ini pun kami rindu mendoakan akan keluarga Bapak Edi Suindun, keluarga Ibu Dewi Raharjo, keluarga Bapak Eliasar Lakusaba, dan Ibu Sasa Kesaulia. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup Ibu Bapak kekasih kami ini dalam seluruh pergumulan hidup mereka. Dan biarlah Tuhan mereka akan semakin merasakan kasih Tuhan dan tetap percaya apapun situasi kehidupan mereka, mereka tidak akan pernah hilang harap padamu. Saat ini pun Bapak, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita di sepanjang minggu yang ke depan ini. Secara khusus di hari ini untuk anak Dwiki Simanjuntak, biarlah kasih Tuhan hadir untuk anak terkasih ini. Sehingga dia boleh berangsur besar dalam penyertaan Tuhan, dia boleh mengalami sukacita yang dari Tuhan. Dan kiranya hidup hari demi hari selalu ada dalam kasih-Mu. Kami berdoa juga Bapak untuk semua karya layan dalam persekutuan di jemaat ini
sepanjang minggu ke depan. Biarlah semua berjalan untuk hormat, puji, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk hidup masyarakat bangsa kami. Secara khusus di tengah-tengah keberadaan jemaat ini, di tempat ini Tuhan. Engkau berkati dengan kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar. Dan biarlah hidup kami, keberadaan kami, karya kami, semua boleh mendatangkan pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa mempertaruhkan bangsa dan negara kami. Kami percaya apapun situasi kehidupan kami di masa pandemi COVID-19 ini, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan untuk kami. Semua usaha, program pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menekan laju pertumbuhan paparan COVID-19, biar Tuhan berkati. Semua upaya vaksinasi yang dilakukan Tuhan berkati. Sehingga pada akhirnya akan tercapai kekebalan komunitas dan kami bisa menang terhadap peperangan melawan pandemi COVID-19 ini. Dan hidup bangsa negara kami akan tetap terpelihara. Tuhan berkati presiden kami dengan seluruh jajarannya, juga pemerintah Kota Depok Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan tolong kami semua elemen masyarakat untuk bergandengan tangan, bekerja bersama untuk boleh memerangi akan pandemi COVID-19. Secara khusus para tim medis, dokter, juru rawat, semua yang terlibat dalam sebagai garis terdepan dalam memerangi pandemi ini, Tuhan berkati mereka semua, berkati keluarga mereka, pelihara mereka. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan selalu. Terima kasih Bapa Maha Baik, hidup kami seminggu ke depan kami pertaruhkan padamu. Dan kami yakin percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Akhirnya, semua kami yang sudah melayani dalam persekutuan pagi ini, baik para pelayan liturgi, kedua pemain musik maupun pemandu pujian, teman-teman multimedia maupun vokal grup renewal, Tuhan berkati. Sehingga semua karya layak kami Tuhan boleh memuliakan akan nama Tuhan. Termasuk juga dengan koster, dengan tim konsumsi ya Tuhan yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah selalu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hati.
Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu memberikan harapan dan damai sejahtera dalam hidup kami. Kepadamu kami persembahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela, guna pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah dan kuduskan, serta pakailah diri, hidup dan kerja layak kami, untuk menjadi pembawa damai sejahtera kepada sesama dan seluruh ciptaan dimanapun kami berada. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat ataupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti IHMPA, IHMPT dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Maggie Claudia Leona Huae yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, sumber segala berkat, akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas, Saudari Yoheni Huta Galung selaku pemandu lagu, Saudara Christine Huta Barat, dan anak Kesia Hutubesi selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Roland Sumah, dan Saudara Tegar Water, Saudara Jimmy Simatupang selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Agustus 2021 waktu pukul 19.00. Pelayan firman Diaken Riauna Taidi, pelayan liturgi Saudara Vio Simatupang, media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah syukur HUT RI ke-76 tahun. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah syukur HUT RI ke-76 tahun akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Agustus 2021 waktu pukul 09.00. Media aplikasi Zoom Meeting. Video renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link gpibpancoranrahmat.org atau melalui YouTube GPIB Pancoran Rahmat Depok. 3. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 Agustus 2021 waktu pukul 19.00. Pelayan firman Diaken Romani Rampengan, pelayan liturgi
Penatua Henry Ririhena. Media aplikasi Zoom Meeting. 4. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 20 Agustus 2021 waktu pukul 18.00. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai. Pelayan liturgi Ibu Christine Nendisa. Media aplikasi Zoom Meeting. 5. Ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 waktu pukul 19.00. Pelayan firman Diaken Boni Prasetyo, pelayan liturgi Bapak Rinaldo. Media aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan kegiatan ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan meeting password akan diinformasikan kemudian melalui WA Presbiter, sektor pelayanan maupun unit misioner. Bidang Inforkom Litbang. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi ibu, bapak, saudara yang berulang tahun dari tanggal 15 sampai tanggal 21 Agustus 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan ibu, bapak, saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui gpibpancaranrahmat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kembalilah dalam seluruh aktivitas kita di hari ini. Sambutlah minggu kerja yang baru dalam gumul juang kita, dalam penyertaan Tuhan. Dan percayalah bahwa Allah yang mengasihi kita itu akan selalu menyertai kita hari demi hari. Tuhan bersama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.